واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. نوينا الاعتكاف عند المسجد ما بدنا فيه لله تعالى. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Baiti Jannati dan segenap pengurus dan jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin muslimin mukminin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Allah berkahi kehidupannya. Allah mudahkan semua urusannya dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih telah mengizinkan kami untuk melanjutkan safari dakwah kami yang ke-12 tepatnya di Masjid Baiti Jannati. Jazakumullah khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sepaling baik dan sepaling indah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiap safari dakwah kami setiap minggunya, tepatnya di hari Selasa atau Zuhur, biasanya kami mengkaji kitab Fawaidul Mukhtar. Langsung saja kita baca kitab ini. Qala Syekhul Musannif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fadlul ulama. Qala subhanahu fil ayatil muhkamat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Qala radhiyallahu anhuma lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi-700 darajah ma baina kulli darajatain masiratu 500 'am. Baik, sampai kita pada fasal yang berjudul Fadlul Ulama, keutamaan ulama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca Fadlu Talibul Ilm, keutamaan penuntut ilmu. Sekarang keutamaan orang yang sudah mendapatkan ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya, atau dikenal dengan ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, di antara keutamaannya Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang
beriman di antara kalian sekalian manusia. Dari sekian banyak manusia, hanya orang-orang yang beriman yang Allah angkat derajatnya. Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian walladzina utul ilma, dari orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya, orang-orang mukmin tadi, Allah pilih lagi di antara mereka, Allah tinggikan lagi derajatnya. Nah, siapa mereka? Walladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu. Sudah betul ilmu, dapat ilmu, ngamal ke ilmu, ngajar ke ilmu, derajat Allah angkat beberapa derajat, artinya lebih tinggi lagi derajatnya dari orang-orang mukmin. Baik, ada istilah muslim, ada istilah mukmin. Nah, kalau orang baru masuk Islam, maka itu baru disebut muslim, belum tentu mukmin. Nah, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, seorang A'rabi ketika diajak untuk beriman, mereka mengatakan, qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Seorang A'rabi, seorang Badui, ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman, maka orang A'rabi, orang pedalaman, orang Badui, dia mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh dalam firman Allah, Allah ajarkan, jangan katakan kau beriman dulu, katakan saya masuk Islam, baru masuk Islam. Nah, karena dia belum belajar iman. Nah, belum belajar hal yang terkait tentang arkanul iman, keyakinannya dan kepercayaannya mungkin belum kuat. Jadi jangan bilang beriman dulu, tapi katakanlah Islam dulu. Nah, ketika sudah dipenuhi keimanan, sudah belajar makna keimanan yang sesungguhnya, baru itu boleh bilang amanah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwasanya kedudukan iman itu lebih tinggi dari kedudukan Islam. Orang mukmin derajatnya lebih tinggi daripada orang muslim. Kalau orang mukmin dia sudah pasti muslim, tapi kalau orang muslim belum tentu mukmin. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita mungkin ya muslim sudah, tapi mukmin itu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul meyakini nilai-nilai keimanan, hal-hal yang mesti kita imani dari rukun iman yang 6 itu? Sudah mengancam, sudah kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mengucapkan beriman kepada Allah, tapi benar enggak? Dia beriman enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau beriman kepada Allah, nurut perintah Allah. Kalau beriman kepada Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ngakunya beriman, maksiat masih, perintah Allah enggak dia kerjain, nah ini masih semi-semi keimanannya, masih setengah-setengah, masih abu-abu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makom kedudukan iman
ini setiap hari yang kita kejar. Kita berusaha untuk menjadi orang mukmin yang hakiki, bukan orang mukmin yang lisannya saja bilang saya mukmin, tapi nggak mengerti makna keimanan yang sesungguhnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau menafsiri ayat firman Allah yang barusan kita baca tadi. Beliau mengatakan lil ulama darajat fawqal mu'minin bi sab'iyah darajat. Tadi sudah kita katakan orang mukmin derajatnya ini lebih tinggi ya daripada orang muslim. Ternyata para ulama itu kata Ibn Abbas, ulama itu derajatnya di atas orang mukmin sab'iyah darajat. 700 derajat, 700 tingkat katakan. Kalau orang mukmin di lantai 1, ulama di lantai 700, itu mudanya. Nah, bahasa yang mudanya. Setiap tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 2 ke tingkat 3, tingkat 3 ke tingkat 4, itu perbedaannya jaraknya perjalanan khamsiniyah 500 tahun berjalan kaki. Artinya jauh dari tingkat 1 ke tingkat 2 itu jauh, perjalanan 500 tahun. Nah, bukan perjalanan 5 menit. Kalau gitu mungkin perjalanan dan yang 5 menit dari tingkat 1 ke tingkat 2 jalan. Tapi derajat ulama ini akan dilihat di akhirat kelak. Derajat mereka betul-betul jauh tinggi ya. Derajat para ulama sampai Masya Allah setiap derajatnya itu perjalanan 500 tahun. Nah, dan bukan beda satu tingkat kok, 700 tingkat. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 700 dikali 500 tahun perjalanan. Nah, itu bedanya orang mukmin dan orang mukmin yang berilmu alias ulama. Oh iya. Tapi betul-betul ulama ya. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Bukan ulama bukan ulama yang belajar ilmu untuk ngancur ke agama Islam, bukan ulama yang nuntut ilmu, dia dapat ilmu ternyata dia gunakan ilmunya untuk ngajari faham-faham yang sesat misalnya. Bukan ulama seperti itu. Nah, bukan ulama-ulama yang mereka ada ilmu hanya untuk tujuan duniawi. Nah, tetapi di sini ulama yang dimaksud walladzina utul ilma, yang dimaksud di sini ulama yang betul-betul ngamalkan ilmunya, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, ngamalkan ilmunya dan ngajak umat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup ini menjadi motivasi kita firman Allah Subhanahu wa taala dan tafsir yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas agar kita berusaha untuk mendapatkan maqam kedudukan ini tinggi, Masya Allah, mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maqam ini maqam dunia akhirat. Nah, kalau kedudukan yang lain ada masanya, 5 tahun selesai, 10 tahun selesai,
3 tahun, 4 tahun selesai jabatan. Ada masanya, apa? Di dunia saja mungkin mereka mulia pada masa jabatannya. Kalau sudah habis, nah, tapi para ulama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Di alam kubur masih mulia. Nanti di hari kebangkitan makin mulia lagi, makin mulia, makin mulia. Puncaknya nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, seorang ulama mengatakan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Dajjatil ardu bil buka. Bumi ini teriak. Bumi ini teriak-teriak, nangis, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menjelang wafatnya ketika kematian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu merupakan hari yang paling menyedihkan untuk umat muslim ketika meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bahkan sebagian sahabat senior itu sampai gak percaya. Nah, dikabarkan berita meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, sa'adribu bisayyidah, sa'adribu unuqahu bisayyidah, akan aku penggal kepalanya. Artinya jangan basa-basi ngomongnya, apa? Yang ngomong Nabi meninggal, aku penggal nanti lehernya. Nah, jangan sembarangan nyebarin berita. Sayyidina Umar bin Khattab, saking beliau gak percayanya. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terdiam 1000 bahasa. Apa? Gak bisa mengucapin satu kata. Sedih meninggal baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya ditenangkan para sahabat ini, ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah baginda Nabi Muhammad, maka baginda Nabi Muhammad adalah manusia, meninggal juga. Nah, akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah kekal abadi selamanya, tidak ada istilah meninggal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin." Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad tidak lain adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Nabi banyak utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari Adam, dari Idris, Nuh, Saleh, Musa, Isa. Sudah ada beberapa rasul utusan Allah sebelum baginda Nabi Muhammad. Mereka semua meninggal. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sayyidina Umar mengatakan ketika mendengar ayat ini, seakan-akan baru kali ini aku dengar ayat ini. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa, hafal Qur'annya itu sering. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan luar biasa, masya Allah ibadahnya, baca Al-Qur'annya. Tapi
ayat itu baru beliau dengar pada saat itu, pada saat meninggal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Pokoknya kalau kisah meninggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panjang lebar ya, tidak cukup kalau tidak ceritain sekarang. Belum lagi kecintaan beliau di detik-detik menjelang wafat, beliau masih ingat umat beliau. Ketika sakaratul maut, pada saat itu beliau masih sempat berdoa untuk umat di saat yang sakit sakaratul maut. Nah, ulama mengatakan bahwasanya tidak ada sakit yang lebih dahsyat melebihi sakit sakaratul maut. Nabi merasakan hal itu. Malaikat nyabut nyawa Nabi dengan cabutan yang paling pelan, paling lembut untuk Nabi, khusus bagi Nabi paling halus, paling lembut cabutan. Nabi masih merasa sakit. Di saat itu Nabi berdoa, Ya Allah, Allahumma taqil alayya wa khaffif ala ummati, kata Nabi. Allah, ya Allah, ya Allah, berat ke sakitnya sakaratul maut itu untuk aku balik, dan ingat ke untuk umat kamu. Bayangkan, di sakaratul maut lagi sakit. Biasanya kalau sakit tidak ingat lagi kerabatnya. Nah, kerabat kalian ada hubungan darah ini kalian kalau kita lagi sakit biasanya. Yang kita pikir itu ada diri kita balik, cak mana kamu sembuh, cak mana kamu selamat dari musibah. Nah, saudara kita di Cianjur mendapatkan musibah, apa? Gempa. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lindungi ya Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudara kita muslim lain, amin ya rabbal alamin. Kalau gempa mungkin kita tidak pikir gempa gitu. Nanti kita selamat. Kadang-kadang harta itu tertinggal. Nah, cak mana caranya kita hidup? Karena lagi sakit gitu saat itu. Lagi ditimpa musibah. Bayangkan Nabi antum, Nabi kita semuanya, baginda Nabi Muhammad sakaratul maut masih ingat umat beliau, berdoa sama Allah. Karena beliau tahu sakitnya, sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, beliau berdoa, Ya Allah, berat ke sakit sakaratul maut ini untuk aku ya Allah, untuk umatmu, tolong ingatkan ya Allah. Jangan sampai mereka merasakan pedih dan perihnya sakaratul maut. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lama qawmat wafatul Mustafa. Ayat kembali lagi ke kitab. Ketika menjelang wafatnya baginda Nabi, ini bumi sedih, bumi teriak nangis sedih, seraya berdoa dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, kanatil anbiya tamshi ala dhahri, faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Bumi bertanya kepada Allah, Ya Allah, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para nabi terkhusus baginda Nabi Muhammad ini berjalan di muka bumi. Kalau baginda Nabi SAW meninggal, siapa lagi yang berjalan di atas punggung bumi ya Allah? Siapa lagi yang berjalan di permukaan bumi ini ya Allah? Karena bumi merasa mulia ya, diinjak oleh baginda Nabi SAW. Bumi merasa mulia. Nah, kalau diinjak permukaan bumi itu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini bentar lagi baginda Nabi meninggal. Siapa lagi yang injak aku ya Allah? Siapa lagi yang dapat memuliakanku ya Allah? Masya Allah ya, bumi merasa mulia. Wajar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun merasa mulia kalau berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat Nabi, mereka dengan sendirinya ingin berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang bawa sandal
suatu kemuliaan. Nah, karena terkait dengan baginda Nabi. Sendal mungkin kita juga ya sendal kecil. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan Nabi, sendal Nabi jadi mulia. Nah, darah kaki mulia yang mungkin darah najis atau enggak? Nah, tapi kalau dikaitkan dengan Nabi, darah Nabi jadi mulia. Nah, makanya sebagian ada yang sampai berani minum darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam satu riwayat sebagian mereka dengan harapan mudah-mudahan tidak masuk neraka, karena mustahil neraka akan menikam dan memakan orang yang ada pada dirinya darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keringat musuh, hino, tapi kalau dikaitkan keringat Nabi jadi mulia. Berapa banyak diriwayatkan sahabat Nabi menjadikan keringat Nabi itu minyak wangi. Lain keringat Nabi ya, kalau keringat kita tidak bisa dijadikan minyak wangi, apalagi dijual boro-boro ya. Tapi kalau keringat Nabi sebagai sahabat Nabi, botolnya Nabi diam-diam pas Nabi lagi tidur, keringatan diambil itu keringat baginda Nabi Muhammad. Harum semerbak luar biasa. Dan kami meyakini, kita meyakini keringat Nabi itu lebih harum, lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi di dunia ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedih, bumi sedih kali lagi yang injak beliau kalau Nabi meninggal. Ya Rob, siapa lagi ya Rob yang injak aku lagi, yang injak aku siapa lagi ya Rob kalau Nabi meninggal? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Nah, ulama umatku kata Nabi itu bagaikan nabinya Bani Israil. Artinya santai wahai bumi. Dia sepeninggalanku ada pewaris aku. Mereka para ulama. Yang mana para ulama umatku ini hampir derajat mereka itu kayak Nabi Bani Israil, kayak nabi-nabi terdahulu. Ya nggak begitu sama ya, jauh antara nabi dan manusia biasa. Nah, baik. Tapi hampir nyaris kedudukan mereka itu ulama umatnya baginda Nabi Muhammad seperti nabi-nabi Bani Israil. Na'am, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita jadikan ibrah juga ya. Kita jadikan ibrah ini, bumi ini senang kalau banyak yang injak, yaitu para ulama, para pecinta ulama, para thalibul ilmi. Makanya insya Allah bumi yang di situ, daerah yang di situ, kota yang di situ, kampung yang di situ banyak ulama, insya Allah aman. Insya Allah tidak ngamuk itu bumi. Insya Allah adem itu bumi. Tapi selainnya, kalau kota, daerah, kawasan yang di situ kakek ulama, kakek penuntut ilmu, isinya apa dia? Isinya ahli maksiat galau, isinya orang kafir galau, isinya orang-orang yang tentang Allah Subhanahu wa taala galau, isinya orang yang benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galau. Maka ngamuk itu bumi. Bergoyang itu bumi, teriak itu bumi. Karena ini orang-orang yang jauh dari baginda Nabi Muhammad, jauh dari Allah ya, sejak mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sesuai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk kampung itu amanu, beriman, wattaqaw, bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin
artinya mereka jauh dari musibah. Kalau penduduk kota itu beriman, bertakwa, belajar, jadi tolong jadi ulama. Setelah jadi ulama, ngamal ke ilmunya, ngajar ke ilmunya, insya Allah. Nah, kita jago, kita punya kota, alhamdulillah, makmur di sana sini majelis banyak, luar biasa, musola, masjid banyak, ustadznya banyak, ulamanya banyak. Nah, jangan kita rusak, kita jago, kita didik anak-anak kita. Jangan gara-gara sebab mereka bumi panggil kamu. Jangan gara-gara mereka ahli maksiat ini bumi mereka meledak. Jangan sampai gara-gara sebagian pemuda yang bermaksiat kepada Allah bumi mereka ini gempa. Jangan gara-gara sebagian yang setuju dan melegalkan naudzubillah praktek LGBT. Jangan sampai hal itu ada. Karena naudzubillah mungkin sebagian mereka bermaksiat, tapi bumi secara keseluruhan wabil khusus mereka mengaku gara-gara sebagian itu. Itu jatuh. Jangan sampai kalau ada arah-arah yang ke situ itu aja dakwah langsung. Jangan tunggu ulama. Kalau ulama dakwah untuk itu melarang hal itu, bela, dukung. Jangan ada dimusuhi ulama. Ulama yang menyelamatkan wong kampung situ dari azab Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kemudian yang terakhir di sini dikatakan ulama mengatakan Allah menghiasi langit dengan 3 hal. Bisyams wal qamar wal nujum, dengan matahari, bulan dan bintang. Langit dihiasi dengan hal ini yang paling menonjol 3 hal ini. Untuk siang hari dengan matahari dan di malam hari dengan bulan dan bintang. Ini yang memanjakan mata kita ya. Mobil khusus mungkin pada zaman dulu, sebelum adanya lampu, sebelum adanya listrik, mungkin orang-orang memanjakan mata mereka itu dengan 3 hal ini. Wazajjal Allah di thalathati asya, dan Allah juga menghiasi ini bumi dengan 3 hal. Kalau tadi menghiasi langit dengan 3 hal, Allah hiasi juga bumi. Bentuk keadilan Allah hiasi bumi ini dengan 3 hal. Yang pertama dengan siapa? Bil ulama, dengan ulama. Jadi perhiasan dengan ulama ya. Untuk cintai para ulama, amili asatidzah, guru-guru kita, kiai, habaib, asatidzah kita yang betul-betul ulama amili. Cintai mereka karena pada diri mereka ada ilmu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merupakan penghias ini bumi. Bukan menara atau gedung pencakar langit sebenarnya yang menghiasi di bumi ini. Bukan gedung-gedung megah, bukan rumah-rumah yang indah yang menghiasi di bumi. Hakikatnya sejatinya yang menghiasi bumi ini adalah ulama. Kenapa? Kalau sudah ini ulama, kamu bangun gedung seindah kamu, bumi bakal bergoncang kamu di bumi karena kemaksiatan penduduk. Akan hancur juga itu bangunan yang indah. Tapi kalau ada ulama, walaupun bangunannya biasa-biasa lain, bertahan itu lebih baik daripada bangunan yang megah tidak bertahan lama. La ilaha illallah. Sebab ulama ini masih berjalan di muka bumi di satu kota, Allah Subhanahu wa taala jaga ya. Allah berikan keamanan pada kota tersebut. Bil ulama, Allah hiasi bumi ini dengan ulama. Wal matar, disebutkan juga dengan turunnya air hujan ke bumi ini. Maka itu menjadi penghias di muka bumi ini.
Hujan memang turun dari langit, tapi mereka jatuh ke bumi, menghiasi bumi, sehingga yang gersang jadi hijau. Berkat itu hujannya. Nah, sebagai perantara hal yang menghiasi itu bumi adalah hujan yang kedua. Dan yang ketiga, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, itu menjadi penghias kota, penghias daerah, penghias bumi. Kalau pemimpin zolim, maka sumpah orang yang hidup di satu kota, daerah, kawasan, kampung. Kalau pemimpinnya zolim, tidak nikmat ini dunia. Kalau pemimpinnya zolim, kita nak sholat dilarang, kita nak sholat dibunuh. Kalau pemimpinnya zolim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah ada ulamanya, terus hujan masya Allah, dan pemimpin yang adil, maka bumi sungguh indah ya, dan terhiasi dengan hal-hal ini. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari bersama di siang hari yang insyaallah kemudian keberkahan ini. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan jazaa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami apresiasi kepada orang yang telah mengizinkan kami, dan terima kasih juga kepada Ahmad yang telah menjadi wasilah bisa kita lanjutkan sampai dakwah yang ke-12 ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini akan memberikan keberkahan kepada kita semua, motivasi kita semua untuk semakin giat belajar, sehingga kedepannya insya Allah kita semua menjadi ulama amilin, doa muhtadin, ghairu dhalin wala mudallin, wa yarzuqna rahmat nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil mukarramin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.